Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya, belajar pembelajaran satu arah. Ibu harapkan tetap semangat dalam belajar ya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita laksanakan rutinitas di pagi hari seperti sarapan ya, membersihkan diri. Kalau sudah, duduk dengan baik dan bekali belajarmu dengan buku paket. Ya, sudah ya. Ibu mulai pembelajarannya pada hari ini. Dan Ibu mulai dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa belajar surah Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kalian doakan ya diwujudkan, dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah kesehatan. Namun di balik doa harus ada ikhtiar ya. Ikhtiar yang dimana di masa saat ini adalah dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Apalagi kamu berada di luar rumah, maksimalkan dengan 3M tersebut. Baiklah nak, kita buka buku temamu, tema 5. Ibu nanti menyeluruh ya mengajarkannya ya, tidak per pembelajaran karena memang mengingat waktu yang sudah sangat terbatas. Baik, pembelajaran yang lalu kalian mempelajari tentang benda-benda magnet ya. Benda-benda magnet terbagi menjadi dua, benda magnetis dan benda non-magnetis. Erat kaitannya dengan benda magnetis adalah benda yang dapat, segala benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan kebalikannya ya, benda non-magnetis adalah segala benda yang sukar, sulit ditarik oleh magnet. Di dalam buku paket temamu ada beberapa percobaan-percobaan sederhana. Bisa loh kamu praktekkan dengan saudara, orang tua di rumah, karena peralatannya juga cukup sederhana. Bisa kamu praktekkan ya. Contoh benda magnetis, peniti, jarum. Contoh benda non-magnetis, pensil, karet gelang ya. Nah, benda-benda tersebut ada di sekitaran kita ya. Selain itu, di beberapa hari sebelumnya ibu memerintahkan kalian membuatkan jaring laba-laba yang dimana fungsinya untuk merangkum materi tentang magnet ya. Kamu diminta mencari tahu tentang pengertian magnet. Ini sudah diajarkan oleh pembari. Diingat kembali. Kalau lupa, buka lagi video pembelajaran tentang magnet. Kemudian ciri-ciri magnet, sifat-sifat magnet ya. Itu tolong dihafalkan ya. Selain benda magnet, kalian diminta mempelajari tentang ya gaya-gaya seputar selain gaya magnet. Ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya tarik, ada gaya dorong. Biasanya gaya pegas ini kalian bisa jumpai sederhana sekali di dekat kita, pulpen ya, pulpen yang ditekan ke bawah dan ke atas itu menggunakan gaya pegas. Kasur, apalagi kasur-kasur modern itu adalah kasur spring bed, itu menggunakan gaya pegas. Kemudian banyak ya, selain itu bisa kamu nanti cari tahu informasi tentang gaya pegas. Gaya gesek, ketika kamu bersepeda, nah itu termasuk kamu melakukan gaya gesek. Gesekannya meliputi apa? Ban sepedamu dengan permukaan jalan raya atau trotoar. Kemudian selain itu, selain gaya gesek itu yang ditimbulkan oleh ketika kamu berjalan, kaki kamu dengan jalan. Nah itu banyak ya macamnya. Kamu cari informasi ya, dibaca-baca kembali. Kalau punya RPAL, dibuka RPAL
tidak memiliki ditulis di Google, boleh dibuka di buku paketmu pun ada tentang macam-macam gaya, sehingga nanti ketika ditampilkan ada gambar-gambar yang berkaitan dengan gaya, kamu pun bisa menjawabnya ya nak ya. Baiklah, itu tentang IPA berkaitan dengan gaya. Nah, di dalam buku paket tema 5 IPA sedikit sekali membahas karena lebih banyak praktek. Nanti akan dibuatkan sama Pak Bari dan Bu Ira kelompok-kelompok praktek yang nanti harus kamu praktekkan di rumah ya. Nah, nanti bentuk prakteknya seperti apa, teknisnya seperti apa nanti dibahas di video selanjutnya. Baiklah, pembelajaran berikutnya berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang formulir, di mana formulir tersebut di dalamnya terdapat bagian-bagian formulir. Bagian-bagian formulir terdiri atas biodata diri. Ya, biodata diri itu di dalamnya terdapat nama, jenis kelamin, terus usia. Kemudian selain biodata diri adalah biodata orang tua. Biasanya beberapa formulir mencantumkan ya pendapatan orang tua, kemudian alamat. Nah, bagian-bagian formulir tersebut harus kamu hafalkan. Biasanya nanti akan kamu jumpai di dalam soal-soal yang berkaitan tentang bahasa Indonesia ya. Formulir terbagi menjadi beberapa macam. Ada formulir pendaftaran, ada formulir yang berkaitan dengan sifatnya tujuan untuk melamar kerja. Ya, nah di dalam buku paket temamu yang berkaitan dengan formulir-formulir tersebut kamu isi ya, kamu isi. Ada beberapa bagian di sana. Nanti bagian di halaman-halamannya akan kami beritahu di halaman di WA ataupun kirim foto ya, halaman-halaman yang harus kamu kerjakan berkaitan dengan formulir. Yuk. Selain formulir, kamu akan membahas tentang dicek buku paketmu pada halaman 54 kalau ibu tidak salah terka. Sebelum ke halaman 54 ini masih mempelajari tentang bahasa Indonesia. Selain formulir, kalian mempelajari tentang logo di halaman 52. Coba dicek dulu halaman 52. Nah, 52 itu tentang logo, pengertian logo, jenis-jenis logo. Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang ataupun simbol yang mengandung makna yang digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individual. Nah, contoh kamu menggunakan media sosial, ya, kamu sering banget akses Facebook, WhatsApp, Instagram. Nah, mereka mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri, tandanya sehingga kamu bisa mengetahui bahwa itu Instagram, bahwa itu Facebook. Dari apa? Dari logo. Nah, logo itu salah satu manfaat logo adalah mengidentifikasi ya suatu komponen atau benda atau barang yang akan diakses. Nah, nggak usah buat logo dulu, tidak usah. Ini hanya mengenal. Jadi di bahasa Indonesia di tema 5 kalian mempelajari tentang biodata, formulir, kemudian tentang logo. Kemudian di IPS-nya buka pada halaman selanjutnya. Pada halaman subtema 2 pembelajaran 1 ya, ini kan diulang kembali. Nah, di situ ada gambar seseorang yang sedang memfotokopi, kemudian ada yang sedang mencukur rambut, ada yang sedang servis motor atau memperbaiki motor. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kewirausahaan di bidang jasa ya, kewirausahaan di bidang jasa. Kamu diminta di sini membuat mencari tahu di halaman 63 pembelajaran 1, amati gambar. Tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang kegiatan wirausaha di atas. Jadi kamu cari tahu nih. Pertama, kegiatan wirausaha pelayanan jasa yaitu pemfoto
fotokopian atau penggandaan data. Kemudian yang kedua, merapikan rambut, mencukur rambut. Yang ketiga, servis. Nah, buatlah sebuah pertanyaan dari gambar-gambar tersebut. Contohnya, apa saja pekerjaan yang terdapat di dalam gambar tersebut? Bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada konsumennya? Bisa seperti itu membuat pertanyaan. Kamu cari tahu lagi ya dengan menerapkan 6 kata tanya. Pilih salah satu saja. Buat kalimat tanyanya pilih salah satu aja, tapi kamu terapkan 6 kalimat tanya. Jadi ada siapa, kapan, di mana, bagaimana ya, dan mengapa. Satu aja. Tempatkan di buku paket temamu. Kemudian pindahkan kembali halaman 64, geser lagi. Nah, setelah itu kamu mencari tahu pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha ya, usaha upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan didasarkan kreativitas, inovasi untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, biasanya kewirausahaan ini ada di sekitaran kita. Coba kamu ingat-ingat di sekitaran rumahmu, atau kamu keluar dari rumah di sekitaran daerah wilayah tempat tinggalmu. Banyak sekali bentuk-bentuk kewirausahaan. Contohnya pedagang ya, berdagang. Kemudian selain berdagang ya, biasanya yang berternak ya. Terus selain berternak biasanya budidaya. Selain budidaya itu seperti apa Bu Ira? Misalkan banyak sekali nih ya, seiring berkembangnya zaman dan kurangnya tempat lahan untuk bercocok tanam, banyak di antara kita yang menggunakan bercocok tanam dengan media hidroponik. Nah, hidroponik ini banyak menghasilkan keuntungan-keuntungan secara langsung pribadi ataupun bisa dikonsumsi masyarakat luas. Nah, itu disebut dengan agrobisnis. Salah satunya adalah hidroponik, di mana cara menanam secara hidroponik ini dikembangkan secara luas. Jadi nanamnya itu di pipa-pipa. Nah, itu bisa bertanam dengan berbagai jenis macam sayur mayur yang biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang sudah memiliki simpanan untuk dimasak dalam beberapa pekan. Terus ada yang beternak, bahkan ya di beberapa tempat, salah satunya di daerah Jakarta, itu ada satu tempat ya di mana gotnya, saluran airnya itu digunakan untuk beternak lele, mujair, nila. Wah, ya luar biasa nih. Di samping bisa memberikan dan mempererat tali silaturahim karena membentuk komunitas seperti itu, yang kedua hasilnya bisa dirasakan bersama ya. Nah, manfaatnya yang bisa kamu peroleh dari kegiatan itu, jadi ketika kita bisa berinovasi, berkreativitas, kita memiliki manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan sendiri maupun orang kebanyakan. Pertama, manfaatnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas, dengan banyak yang membuka lapangan pekerjaan dari kegiatan kewirausahaan, contohnya membuat toko roti ya. Nah, itu akan menciptakan lapangan kerja baru karena membutuhkan karyawan. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Jelas, yang tadinya tidak memiliki pekerjaan ditarik untuk menjadi karyawan, akhirnya dia mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, mampu meningkatkan kreativitas sehingga memunculkan, memotivasi, mendorong seseorang untuk berkarya ya. Ketika contoh nih, sederhana saja, satu orang menciptakan minuman es kepal Milo beberapa waktu lalu. Wah, tiba-tiba viral, akhirnya banyak yang berdagang es kepal Milo. Selain itu ada es yang lain. Selain es ada lagi puding yang dengan berbagai variasi itu cukup diacungkan jempol. Keempat, membantu tingkat pendidikan dan
tingkat kesejahteraan di daerah itu. Jadi ketika banyak yang berwirausaha, tentunya menghasilkan pajak. Nah, pajaknya ini bisa meningkatkan kemampuan daerahnya tersebut. Jadi, ayo galakan kewirausahaan ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kamu buat rangkumannya lalu kamu tulis di halaman 64 dan 65 ya. Matematikanya ya nanti akan dipelajari tentang bangun-bangun ruang yang ada di tema 5. Sekarang fokus dulu mengerjakan di halaman 64 65 ya. Nanti di dalam halaman 65 kalian akan diminta mengelompokkan. Contoh, ketika seseorang membuat toko roti, misalkan ya toko roti, bahan baku yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Contoh, pemanggang kuenya, pemanggang rotinya ya, atau freezernya, itu kan didatangkan dari luar negeri. Nah, ketika mendatangkan barang dari luar negeri itu sudah melakukan suatu kegiatan, namanya kegiatan impor. Ketika roti itu jadi, contohnya nih roti-roti yang ada di Indonesia ya, seperti Hasana, roti Sari Roti, kemudian yang lain ya, yang Ibu tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, roti-roti buatan dalam negeri ini bisa dikirimkan ke luar negeri jika ada yang memesan. Itu namanya kegiatan ekspor. Nah, cari tahu, tulis di buku tulismu apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekspor, apakah yang dimaksud dengan kegiatan impor. Contohkan masing-masing dua, tulis dengan tulisan yang rapi. Baiklah nak, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan dulu. Ada 3 materinya, IPA, benda-benda ya yang menghasilkan magnet dan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan tidak ditarik oleh magnet. Nah, tetapi kamu tidak perlu mencari magnet lagi, cari tahu informasi tentang gaya-gaya yang lainnya, gaya gesek, gaya pegas, gaya tarik, gaya dorong. Berikut contohnya. Kemudian bahasa Indonesia, macam-macam bagian-bagian di dalam formulir tidak usah ditulis, cukup kamu baca kembali ulang ya. Tapi yang harus kamu cari tahu informasi berkaitan dengan tentang pengisian formulir yang ada di buku temamu. Lalu IPS-nya mempelajari tentang kewirausahaan. Apa yang Ibu sampaikan tadi, rangkuman tadi ditulis ulang di halaman 64 dan 65. Yang harus kalian cari tahu dan tulis di buku tulis adalah kegiatan ekspor dan impor. Berikan contohnya 2. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kamu pahami. Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, kumpulkan tugas dengan penuh tanggung jawab. Silahkan dikirim via Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!